Saudaraku sekalian, walaupun di perjanjian lama belum ada Injil kerajaan surga yang diberitakan oleh Yesus. Tetapi ada orang-orang istimewa di perjanjian lama yang sudah memiliki fokus terhadap kekekalan. Dan itu tidak terbantahkan. Walaupun sangat sedikit. Kalau di Mazmur pasal 73 ayat 25 dan 26, pemazmur bisa berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini sudah merupakan indikasi, petunjuk bahwa mereka, maksudnya orang-orang tertentu ini, percaya realitas kehidupan di balik kehidupan yang mereka jalani di bumi. Saya ulangi saudara, di Mazmur 73 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Fokusnya sudah kerajaan surga. Karenanya ia berkata di ayat berikut, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yang menarik di ayat sebelumnya, saudaraku. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tempat kudus Allah ini bukan bait suci. Karena ini menyangkut kesudahan orang-orang yang fasik, yang jahat, tetapi kok sehat, gemuk, banyak harta, dan senang selamanya. Senang selamanya artinya, senang selamanya saudaraku sekalian artinya di bumi ini tidak ada susahnya saudara. Di bumi ini tidak ada susahnya saudara. Nah, tentu orang-orang ini sudah punya pengetahuan tentang adanya dunia lain, tempat kudus bukan bait Allah di bumi. Tentu mereka dengar kisah mengenai Henok. Ya, Henok yang diangkat Allah hidup-hidup. Tentu saudaraku. Lalu bukan tidak mungkin, ya saudara, mereka juga mendengar kisah tentang Elia yang diangkat. Perlu saudara ketahui bahwa walaupun kitab Mazmur ditaruh sebelum kitab Elia, tetapi banyak surat, banyak tulisan Mazmur ini ada pada masa Elia maupun sesudah Elia. Saudara, jadi mereka sudah mempercayai itu. Bahkan sudah memproyeksikan hidup mereka untuk kekekalan. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11, ternyata jelas sekali. Abraham nenek moyang Yahudi, nenek moyang Israel, juga nenek moyang kita orang percaya, saudaraku. Itu juga proyeksinya negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah yang tidak ada di bumi ini. Nah, kemudian kita yang mendengar Injil Kerajaan Surga difokuskan oleh Tuhan Yesus, artinya kita diarahkan untuk memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi, saudara. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, kamu bukan berasal dari dunia ini. Herannya saudaraku, jelas ini, jelas sekali. Tapi kita sering lupa. Ya. Saya sendiri walaupun bertahun-tahun bicara mengenai surga dari dulu, tapi hati saya belum dipindahkan sepenuhnya di kerajaan surga. Nah, bersyukur sekarang oleh kemurahan Tuhan,
kita disadarkan dan kita mau benar-benar memindahkan hati di sorga, saudara. Nah, kita jadi aneh deh. Ya, kita jadi aneh. Jadi seperti orang yang tidak waras, seperti tidak wajar hidup. Tetapi inilah kekristenan yang sejati. Sebab apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan apa yang menjadi gaya hidupnya, gaya hidup Yesus, sama sekali tidak ada duniawinya. Sama sekali nggak ada duniawinya, saudara. Kok bisa loh sekarang orang-orang Kristen hidup seperti anak dunia lain, mau menikmati dunia sebanyak-banyaknya, mau memiliki apa yang orang lain miliki. Tidak salah memiliki apa yang orang lain miliki kalau itu kita gunakan untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, bahkan tidak sedikit pendeta, pelayan Tuhan atau saya dulu juga ingin hidup wajar seperti orang lain hidup. Menikmati apa yang orang lain nikmati dengan cara seperti anak-anak dunia. Sekarang kita sadar, saudaraku, kita mau berubah. Kita mau pindahkan fokus kita di kerajaan surga dan bukan hanya slogan kosong. Pokoknya ya kalau pakai bahasa kasar maaf udah gila-gila sekalian, saudaraku. Ekstrim-ekstrim sekalian, saudaraku. Kita tidak boleh ikut-ikutan seperti orang-orang lain hidup. Yang penting kita jalani, bisa makan, ya, bisa menjalani hidup. Ya kalau Tuhan memberkati saudara, saudara bisa wisata pada hari libur, wisatalah. Dengan keluarga itu bagian dari tanggung jawab saudara bersama keluarga. Saudara bisa makan di restoran, makanlah di restoran dengan teman, handai taulanmu dalam persahabatan dan persaudaraan yang tulus. Tetapi itu bukan kebahagiaan utama kita. Karena kita telah memindahkan hati kita di surga. Dan ajaibnya, anehnya, saudara. Kalau kita bisa memindahkan hati kita di surga, saudara. Ajaib. Apa saja jadi menyenangkan. Hidup ini menjadi begitu menggairahkan. Kalau kita menghadapi masalah, kita pasrah. Kita dimusuhi orang, kita tidak membalas. Ya, kita belajar diam, dan diam. Saudaraku sekalian, kita mempersiapkan diri untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Bukan hanya berteori, bukan hanya banyak bicara, bukan hanya banyak nulis di media sosial, tetapi kita banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan memeriksa diri, mengoreksi diri, kalau jalan kita serong, saudara. Ayo kita bersemangat untuk ini. Kalau umat perjanjian lama saja yang belum mendengar Injil kerajaan surga, bisa fokus. Bisa fokus. Ya. Cara pandang mereka bisa begitu. Mestinya saudaraku sekalian, kita yang sudah mendengar Injil kerajaan surga bisa lebih dari itu. Kita mestinya sudah bisa memproyeksikan fokus hidup kita benar-benar untuk dunia yang akan datang. Doakan saya, saudaraku, karena saya pemimpin, pelayan, karena saya mentor, karena saya tutor saudara, ya, yang membimbing saudara, gembala, supaya saya bisa benar-benar berubah. Spirit gairah saya bisa saya bagikan kepada saudara, guna memindahkan hati di kerajaan surga. Doakan saya supaya saya yang pertama tentu hidup suci, yang kedua sehat. Tuhan lindungi saya dan keluarga saya, agar pelayanan Truth ID yang sudah melebar ke seluruh dunia ini tetap terjaga sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Doakan kami Truth ID supaya melalui Truth ID ini, saudaraku, terjadi pemulihan. Ya, banyak orang dikembalikan kepada kekristenan yang sejati
dikembalikan ke kekristenan yang orisinil yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengatakan ini bukan bermaksud mau menuduh orang lain itu salah, sesat, atau jahat. Tetapi kita hanya ingin melihat dan mengoreksi diri kita sendiri. Kita tidak perlu mengurusi orang lain. Tidak perlu mengurusi orang lain. Gunjang-ganjing yang ada di media sosial mengenai pendeta A, pendeta B, sudah kita nggak usah ikut-ikut, kita diam. Ya. Kalaupun kita ikut dibawa-bawa, ya sudah diam saja. Kita menunggu pengadilan Tuhan. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan setiap kita akan menerima apa yang patut kita terima. Baik atau jahat. Maka kita tidak mau melakukan apa yang jahat. Kita melakukan apa yang baik. Yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, ini hari apa ini? Kamis. Puasanya mulai hari apa? Sabtu. Tanggal 2 ya? Kok malah nggak tahu. Tanggal 2 mestinya. Kalau nggak salah tanggal 2. Kalau tanggal 1 berarti besok. Kalau nggak salah puasa pertama, kita ikut puasa pertama. Ya. Bagi kita, saudara, yang penting ada kebutuhan. Ya, kebutuhan. Kalau tidak salah saya membaca tanggal 2. Oke. 2 April 2022 kita mulai puasa. Ini puasa kita yang ketiga. Yang pertama 5 hari, yang kedua 40 hari, sekarang 30 hari saja. Ya. Ada boleh puasa 14 jam, ada buka puasa, sahur ya. Jam berapa itu? 4:30, sahur, habis sahur doa, lalu buka puasanya malam. Atau dari sejak sore kita puasa terus, tanpa sahur sampai jam 5, jam 6, jam 4 kalau mau cepat. Yang penting ada rasa butuh, yaitu kebutuhan rohani, kesadaran akan kebutuhan rohani yang mendesak. Terima kasih untuk semua yang mendukung acara ini ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru Bapa. Di dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh segenap hidup kami. Tuhan, Engkau menjagai kami dan orang-orang yang kami kasih. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.